Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran Chandra Kirana. Hari ini ada orang lagi Ngetik. ngeteh ya, atau lagi ngopi sambil rokok. Kayaknya enak, makanya bahagia banget hidupnya. Pagi-pagi udah rokok, udah ngeteh ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, kita coba wawancara. Sebenarnya siapa sih beliau? Sosok dari mana, atau mungkin beliau itu seperti apa, bagaimana, dan juga apa atau berapa? Kita coba tanya-tanya ya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya lagi ngapain nih Om? Ya lagi bertamu. Lagi di Desa Suren Kutoarjo ya? Iya. Om mau tanya-tanya dikit dong Om. Oke. Kalau boleh. di Desa Suren Kutoarjo nih, menurut pendapat Om nih, dilihat dari suasananya atau mungkin lingkungan alamnya, itu seperti apa sih Om? Lingkungan alamnya enak, sejuk, banyak pepohonan, rindang, terus juga tetangga-tetangganya ramah tamah. Kalau dia melintasi saya lagi duduk ini, suka ramah, senyum. Oh gitu. Permisi. Le gitu ya? Ya le. Aku walaupun aku bukan orang asli Suren, aku kan aslinya Jakarta. Ya aku ikutin tradisi desa ini. Berarti intinya ketika Om memandang Desa Suren Kutoarjo, itu intinya sebagai sebuah desa yang indah kali ya? Iya. Gitu ya. Oke Om, jadi teman-teman mungkin Chandra kasih tahu dulu ya. Jadi beliau adalah Om Zulkarnain ya. Iya. Om Zulkarnain ini adalah, jadi gini, dulu Chandra punya kakak namanya Mas Salim, menikah dengan Mbak Asih. Nah kebetulan Mas Salim ini udah meninggal ya, udah almarhum, dan beliau Mbak Asih menikah dengan apa namanya, beliau ya, Pak Zulkarnain. Dan hubungan kita, hubungan keluarga kita, Mbah Jahit dengan Mbak Asih atau mungkin Mas Zulkarnain baik-baik saja ya, nggak ada masalah ya. Maka kekeluargaan kita semakin dekat lah ya, karena memang diantaranya ya memang itulah ajaran bapak saya Mas Chandra atau Mbah Jahit itu selalu bilang, Nas Ringoni Akim murah gitu, atau selalu Nas Akim gimana kabarnya gitu, atau mungkin Septi gimana kabarnya, seperti itu ketika almarhum Mbah Jahit masih hidup. Oke. Pak Yul, ini Pak Yul aslinya dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Berarti Pak Yul itu Betawi. Betawi asli ya? Asli. Pak Yul itu berarti sosok Jawara. Jawara Betawi. Keturunan Jawara sih. Oh gitu. Atau Centeng? Jawara. Keren juga. Berarti Bang Jul ini punya ilmu silat atau ilmu kanuragan apa gimana? Nah keturunan berapa 7 turunan, lebih 7 ke 8 turunan lah. Iya. Yang nggak diajari. Oh gitu. Tapi insya Allah namanya Jawara paling nggak bisa lah ya untuk bermain silat, atau mungkin ya minimal silat lidah ya. Iya. Oke, Bang Jul, ini kemarin ketika Bang Jul hadir di Desa Suren Kutoarjo itu udah kemana aja nih kemarin? Saya belum kemana-mana, cuman yang namanya saudaranya Mbak Asih lagi hajat ya, saya kemari. Saya cuman dari penginapan ke tempat hajatan. Oh gitu. Berarti dari rumah Mbak Tipah ini ke Lisardi ya? Iya. Kemarin katanya sempat ke sawah, itu foto-foto di sawah? Iya, pagi-pagi kemarin sawah mana untuk kenang-kenangan. Iya. Dan namanya kita singgah di desa lain kan untuk apa? Kenang-kenangan aja. Ya, nyari-nyari spot-spot yang bagus ya? Iya. Oh gitu. Ada rencana mau lihat Pandi Besi nggak? Boleh juga, boleh. Boleh, nanti kita coba jalan-jalan ya ke sekitaran sini ya. Iya. Barangkali ada yang lagi sedang bekerja membuat sabit, golok, atau mungkin alat pertanian yang lainnya ya. Boleh. Oke. Kembali lagi. Ini kalau boleh tahu profesi dari Pak Zul apa nih? Driver itu maksudnya sopir pribadi atau mungkin perusahaan atau kantor atau gimana? Saya kan driver dari tahun 96. Aha. Pertama saya driver untuk pribadi. Ya. Antar jemput bos.
dari kantor ke rumah, Iya. rumah ke kantor lagi. Oh gitu. Dari kantor terus ke rumah lagi. Selama berapa tahun itu? Selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Oh itu di daerah, maksudnya dari mana ke mana biasanya Dari nganternya? kantor ke rumah. Kantornya di mana Kantor lokasi? dulu saya di Gondang Dia. Gondang Dia, Jakarta Pusat ya? Iya. Kah? Ke ambil bos daerah Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. RCTI. Oh itu, yang biasa ada demo gitu ya di situ Iya. ya. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada demo, sempat nyari jalan tikus atau bagaimana gitu? Sempet. Ada Iya. atau jalur alternatif gitu Iya. ya? Sempat juga ya. Tapi sempat ada demo, suka ada demo ya. Suka ada demo. Biasanya kalau di Jakarta demo setahun berapa kali sih? Tergantung dari pemerintahan aja. Kalau ada Oh, gitu. pemerintahan yang nggak disukai sama rakyat, Heeh. sama mahasiswa, Heeh. dia pasti akan di demo. Oh gitu. Berarti memang apa ya? Kalau disimpulkan di sini, mahasiswa akan bergerak ketika pemerintah ada semacam ketidakadilan lah ya. Iya. Gitu. Jadi fungsi dari mahasiswa ini sebagai penyeimbang kali ya. Iya, penyeimbang. Oh gitu. Baik, kita apresiasi rakyat aja dia. oh gitu. Jadi menyampaikan apresiasi rakyat melalui demo itu. Iya. Jadi sebenarnya demo itu ya biasa, maksudnya hal yang Lumrah. wajar di negara demokrasi ya. Oh gitu. Baik, Om, mau tanya lagi dong, Om. Ini kan Om ngomong orang Betawi ya. Di Lebaran ya, itu di Betawi itu biasanya yang disajikan apa tuh? Kalau di kampung kan ada sagon ya, ada onter-onter, ada lagi mungkin roti-roti lah ya, roti-roti kayak misalkan Kalau biskuit di Kongguan dan sebagainya. Betawi itu makanan tradisinya Hmm. dodol. Dodol Betawi. Aha. Terus Tuh, doplak. ntar dulu, ini dodol Betawi yang bentuknya seperti apa nih kalau boleh tahu? Yang satu keranjang itu, yang Kue keranjang. bukan kue keranjang, beda. Satu keranjang. Kue keranjang sama dodol beda. Iya iya. Terus? Agak hitam, terus ada pakai wijen-wijennya ya, Mhm. pakai jahe. Heeh. Dodol Betawi itu. Oh, dodol Betawi. Rasanya Renyah, mantap. renyah. Kalau di yang namanya dodol kan identik dengan apa Lembek. ya, lembek, alot itu nanti. Kalau di Betawi renyah. Enak. Unik juga. Oke, Om. Di Betawi ada makanan apa lagi nih untuk Lebaran? Geplak. Geplak. Geplak itu kan dari tepung. Geplak bukannya dari Jogja ya? Bukan, Betawi juga geplak ada. Ada geplak juga. Dari tepung. Ada tepung apa namanya, aku juga lupa. Apa tepung kanji apa gimana? Bukan. Kan ada olahannya, aku juga nggak tahu. Namanya geplak. Warnanya apa? Coklat. Coklat ya. Rasanya Rasanya enak juga. renyah juga. Oh, renyah. Enak. Teman-teman, Bener. kalau boleh disimpulkan dikit, jadi Betawi itu makanannya renyah-renyah. Kan di Betawi ada akar kelapa. Diterangkan dikit boleh nggak? Akar kelapa. Iya. Saya kurang paham itu kalau akar. Nggak tahu ya. Padahal Betawi. Oke, kalau nasi ulam Nasi ulam. apa tuh? Nasi ulam, nasi biasa yang Aha. hangat-hangat. Iya. Terus di aurin apa? Kacang. Aha. Terus udang-udang rebon. Iya. Terus kapas. Heeh. Timun, Aha. daun apa namanya, kemangi, Aha. baru pakai sambal. Wow, Jadi lapar. lauknya jadi pakai Iya. telur bisa, Aha. pakai daging Aha. apa, dendeng bisa, Iya. Itu dibungkus pakai apa tuh? bungkus pakai daun, Pakai daun apa? daun pisang, Bukan daun pintu ya? bukan. Ya daun pisang ya. Oke, Iya. kalau di daerah Cirebon ya, itu ada namanya nasi jamblang ya. Jamblang. Itu dibungkus memakai daun jati, Iya. gitu ya. Kalau di tadi nasi ulam ya. Iya, nasi ulam. Oke. Nasi ulam, nasi uduk Mhm. sama. Nasi uduk juga orang-orang Jakarta biasanya kalau pagi makannya nasi uduk ya. Nasi uduk. Oh gitu. Kalau di Suran Kutarjo biasanya makannya endel. Oh, intel ya. Ya. Tahu nggak endel? Tahu yang pakai benjol-benjol yang hitam-hitam, pakai tape efek beras ketan deh, apa beras hitam. Apa namanya? Bukan. Nanti besok ya, bisa request ya. Oh. Tadi kan hari ini masak apa? Enggak, tadi kita sarapan bubur ya. Bubur dari orang mana ya? Orang pacar atau orang mana? Nah besok request itu ya, endel ya. Iya. Itu makanan khas di Suran Kutarjo, itu enak banget. Jadi Le, saya ngobrol nih Le. Hati-hati Le, semangat. Iya. Doakan.
Nah, beliau tadi ada namanya Lek Paino tuh. Ustadz itu, Ustadz. Tapi siangnya ke sawah, luar biasa. Oke, baik, kembali lagi ke pembicaraan kita nih ya. Jadi endel ya, besok request endel ya, mati Pah ya. Pah, aku pengen makan endel ya. Itu enak banget, luar biasa. Ada yang manis, ada yang gurih. Itu cocok. Baik, kembali ke makanan lagi tuh. Betawi identik dengan kayak semacam Nasi. telur apa? Kerak telur ya. Itu boleh diceritakan Ya, gitu. kalau kerak telur itu beras yang agak Heeh. setengah matang. Ketan kali ya, bukan? Iya, Hmm. ketan Hmm. setengah matang. Iya. Taruh penggorengan, Aha. penggorengan udah panas, Iya. ditebar, Heeh. terus ditebalikin maksudnya Iya. penggorengannya, Aha. baru dikasih bumbu. Oh gitu. Ya, Bumbu rujak. bumbu itu Kayak kayak serundeng kali ya. iya kayak serondeng. Iya, kayak iya. gitu. Rasanya gimana rasanya? Wah, enak sekali. Waduh, enak. Luar biasa ya? Kita mau nambah lagi kalau makan itu. Iya. Padahal. Oh gitu. Jadi ini namanya Iya. bandal ya, bandal dari pasar tuh teman-teman. Pasar Geromong teman-teman. Bakar aja, Gam. Iya. Basah. Oke. Itu kan Chandra pernah makan ya di PTC, Pulau Kadung Trade Center, tau nggak? Yaitu ya di bawah di basement tuh ada yang jual kerak telur. Kemudian juga biasanya dijual kerak telur itu di satu babakan, tau nggak? Iya, situ babakan. Iya. Kemudian ada lagi Chandra pernah lihat orang jual kerak telur itu di Jakarta Fair. Iya bener, Jakarta Fair ya, Jakarta Fair, Kemayoran ya. Oh, dulu kan di Monas. Aha. Jakarta Fair. Oh gitu. Oh dulu di mana sih? Iya, iya. Itu kerak telur rasanya tadi gurih atau apa tuh? Kalau boleh tahu, mungkin ada yang mau tanya lagi. Gurih. Gurih ya. Wah, Sumanawa ya. Dan itu yang unik dari kerak telur itu apa namanya? Penggorengannya dibalikin Iya. kagak tumpah ya. Nah, tumpah. Iya. Itu gimana ceritanya ya? Nggak tahu itu Iya. rahasia pedagang itu. Oh, Sumanawa ya. Oke. Kemudian nih makanan Betawi yang lain ada yang namanya kayak semacam es gitu ya. Iya. Es apa namanya? Es doger. Es doger ada, es doger standar ya. Biasanya dijual keliling kan ya, es doger ya. Ya, rasanya ya standar ya, manis lah ya. Oke. Kemudian ada lagi tuh Es kemong. es kemong, Iya, es krim lah ya itu. Iya, Itu di es krim. Suran juga ada dulu. Oh. Gitu. Kalau untuk minumannya kan ada namanya minuman Bir peletok. bir peletok. Boleh diceritakan nggak? Bir peletok itu dari jahe, terus dipakai kabulaga yang warna itu. Iya. Cuman dari rempah-rempah. Aha. Wah, diseduh Heeh. sampai menggolap, Aha. baru disaji ke gelas. Oh gitu. Jadi warnanya merah. Dikasih es. Enggak, kurang enak kalau pakai es. Oh Pakai gitu. Susu. Susu. Minum hangat-hangat. Oh, minum anget-anget. Oh, Berpetok itu. Iya. Oh, Enak iya. pakai susu campur. Itu memabukkan nggak? Enggak. Kan menghangatkan tubuh badan. dan untuk menyehatkan tubuh juga. Oh gitu. Lah, kok balik? Dua kali balik. Muter. Iya teman-teman, ini iklan lagi ya dari Mbak Endal ya, yang di pasar Geromong. Oke. Berarti bir peletok itu halal ya? Halal dari rempah-rempah itu. Dari rempah-rempah semua ya. Nah, Chandra pernah lihat tuh yang jualan tuh ada di BKT, tahu nggak? BKT. Pinggiran BKT ada. Tebet Ada juga. ada juga. Oh gitu. Kembali lagi ya, Betawi itu identik dengan apa ya? Rumah Betawi itu satu babakan, pernah nggak? Satu babakan. Iya, benar. Ya, Chandra pernah wawancara di situ. Jadi di situ ada Panggung dia. rumah-rumah tua, rumah-rumah panggung ya, maksudnya rumah Betawi bener ya. Iya. Biasanya Betawi kan rumahnya tuh di depannya ada semacam Bali atau apa namanya itu? Iya, Kayak balik. gini lah, cuman agak beda dikit. Dia model teras. Aha. Profilnya profil Betawi. Iya. Nah, sekarang kan ada yang namanya JIS ya, JIS ya. JIS. Jakarta International Stadium. Oh. Nah, itu ternyata katanya, maksudnya dalam hal ini Pak Anies Baswedan itu menggunakan desainnya dari ikat kepala Betawi. Itu menurut Bapak bener nggak? Kepala Betawi dari apa itu? Maksudnya desainnya, desain stadionnya itu. Oh, Itu ikat iya, kepala Betawi. Iya. Aha, gitu ya. Jadi kayak Habib gitu. Oh gitu. Ya. Oh subhanallah ya. Kemudian di sana juga ada balang-balang apa? Kalau Betawi? Balang-balang.
Oh itu ya yang di pinggiran tuh ada gigi balang ya? Ah, gigi balang. Profil-profil gitu ya. Iya, boleh diceritakan nggak agak- gigi balang itu gimana? Pokoknya saya kurang paham itu kok. Oh gitu ya. Tapi paling nggak tahu lah ya. Mungkin kalau saya kan udah ke-9 turunan nih, saya kurang Iya. paham benar kan. Jadi mungkin yang kedua turunannya tahu. Atau mungkin pas ada apa namanya lagi ada cerita sejarah tentang gigi balang ya, atau mungkin bisa jadi tuh itu gigi belalang kali apa gimana Iya, sih? belalang mungkin bisa jadi. Gigi balang itu bapak nggak masuk waktu itu kali ya? Belum. Nggak masuk Saya ya kan, waktu ada cerita itu. Kemarinnya udah zaman modern. Oh gitu, subhanallah ya. Oke. Nah, ngomong soal rumah Betawi nih. Rumah Betawi boleh diceritakan nggak seperti apa sih khasnya rumah Betawi? Yang saya tahu tuh jendelanya itu Kota. garis-garis dengan warna-warni ada gitu. Warna-warni yang Iya. kayak bulat-bulat itu. Hmm. Terus Kayak teralis itu ya. Teralis cuman bulat-bulat ya. iya. Dari dalamnya cuman di luarnya bisa dibuka kanan Iya, kiri katanya. kiri kanan. Iya. Itu gimana? Boleh ceritakan? Dari kayu, semua serba kayu. Serba kayu rumah Betawi Oh. itu. Hmm. Iya, iya. Mungkin kalau yang kemarinnya modern pakai keramik, ubin. Ubin. Ubinnya ubin dulu, yang merah ada warna-warni juga kan. Ya kemarin saya ada ke Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, itu di Pulau Bidadari. Jadi di Pulau Bidadari itu ternyata di dalamnya itu ada semacam kotek itu atau mungkin semacam penginapan ya, atau ya iya penginapan. Tapi modelnya di luarnya itu rumah Betawi semuanya. Rumah Betawi di dalamnya kamar biasa, kamar seperti biasa. Hanya Iya. saja di luarnya itu rumah Betawi ya identik dengan gigi balang, kemudian jendelanya Iya. kayak gitu. Nah gitu. Oke, kemudian Chandra mau tanya lagi. Untuk saat ini katanya kan Jakarta kemacetannya udah berkurang. Bagaimana, bener nggak sih? Mungkin separuh bener, separuh kagak. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau pas pulang kerja rada macet. Agak macet, tetap macet. Tetep macet. Nggak pernah hilang kalau macet. Oh gitu ya. Kemudian nih kan di Jakarta sekarang fasilitasnya bagus ya. Ada trotoar yang lebar ya. Ya, untuk istirahat, buat Oh, gitu. jogging. Aha. Ya kan, terus ada jalur sepeda. Kalau hari Minggu ya jalan tutup, Car Free Day. Car Free Day. Aha. Dari jalan utama aja Aha. ditutup Oh gitu. untuk olahraga masyarakat Jakarta. Bahkan ada orang jualan juga ya. Ya banyak. Jual minuman, jual baju, jual apa pun ya. Jadi di situ ada interaksi warga Itu ya. difasilitasi buat rakyat Jakarta. Ada stand-stand juga ya yang mau apa? Itu Jualan. dari dulu Hmm. sebelum Gubernur Anies Baswedan udah diterapkan begitu. Car Free Day ya. Oke. Kemudian nih Pak, Betawi ya. Betawi itu kan ada yang namanya kalau orang nikah ya. Orang nikah itu ada Palang pintu. palang pintu. Ceritakan dong. Kalau palang pintu kan kita menyambut pengantin. Ya kan kita kan namanya palang pintu kan bergrup ya. Jadi dibagi-bagi. Ada 2 kubu. Untuk yang satu kubu Iya. wanita, Iya. satu kubu untuk kaum pria. Yang pria ini untuk melamar si wanita. Jadi palang pintu itu datang, terus ya biasa salam ya, terus pihak perempuan datang juga, Iya. dicegat nih sama pihak perempuan, yang palang pintunya, yang Biasa mau jawarannya. biasanya mau pakai pantun gitu. Pakai pantun, bagian pantun lah. Terus ini si pihak laki mau melamar, pihak perempuan dicegat, nggak bisa sembarangan masuk, ya kan? Oh gitu. Jangan sembarangan masuk, langkahi dulu, Oh gitu. langkahi dulu, baru. Sekarang mau niat baik-baik, apa mau niat buruk? Atau si pihak perempuan. Iya, biasanya identik kalau ketika Chandra nonton palang pintu baik di YouTube atau mungkin di lokasi yang aslinya, itu biasanya orang Betawi itu identik menanyakan, "Hei lo bisa ngaji nggak? Berani-beraninya ngelamar anak gue gitu." Begitu. Itu berarti di Betawi itu identik religius ya. Ketika ditanya, "Lo bisa ngaji nggak? Berani-beraninya ngelamar anak gue gitu." Atau mungkin gitu. Nggak bisa sembarangan masuk begitu aja. Iya. Langkahi dulu yang Jawara-jawara yang ada di situ ya. Jawara yang ada di situ. Oh gitu. Harus pantun, tek. Jadi pihak laki kalah atau pihak perempuan kalah. Teman-teman udah ya, karena cucunya udah datang.
Pak, makasih ya Pak. Oke. Semangat ya Pak, semoga Betawi makin jaya. Jaya. Karena memang Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang sangat humble dengan suku-suku bangsa yang lain ketika masuk ke Jakarta. Jadi Betawi itu welcome sebagai apa ya? Ikon. Suku pemersatu bangsa lah ya istilahnya dalam hal ini ya. Ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta, dan saat ini sangat dinaikkan ya oleh Pak Anies Baswedan. Betawi itu sangat dinaikkan dalam hal ini baik budayanya ataupun bahkan tari-tari dan semuanya. Bahkan Chandra pernah berkenalan dengan teman-teman yang penggiat semacam apa ya, lenong Dennes ya, tahun lenong Dennes ya. Ya, lenong itu ada dua, lenong Dennes dan yang mungkin nggak tahu. Iya, di topeng ada lenong. Jadi lenong Dennes, dan kalau di lenong hiburan juga adalah kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan lalu yang tidak berbeda, masih di siaran Chandra Kirana.